Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Truk memiliki jenis yang sangat beragam. Ada truk kontainer, truk semen, dump truck, dan lain-lain. Dari ukurannya, ada truk besar, truk medium, dan truk kecil. Untuk video ini, kami menggolongkan truk besar dan truk di bawahnya dari kapasitas mesinnya, di mana truk medium dan truk kecil memiliki kapasitas kurang dari 5.000 cc, dan truk besar memiliki kapasitas lebih dari 5.000 cc. Selain truk, bus besar dengan panjang di atas 12 meter juga menggunakan mesin di atas 5.000 cc. Ada banyak sekali merek truk atau bus besar yang dijual di Indonesia. Ada Scania, FAW, MAN, UD, Mercedes-Benz, Hino, Isuzu, Toyota, dan Mitsubishi Fuso. Dari sekian banyak produsen truk dan bus besar, semuanya memiliki kesamaan, yaitu truk besar yang berkapasitas di atas 5.000 cc hanya menggunakan mesin 6 silinder segaris, kecuali Scania dan Mercedes-Benz. Meskipun hampir semuanya menggunakan mesin 6 silinder, Scania masih memiliki dua mesin yang menggunakan konfigurasi inline 5 silinder. Sementara 7 lainnya menggunakan mesin inline 6 silinder. Sedangkan Mercedes-Benz hanya menggunakan 3 jenis mesin untuk truk dan bisnya. Dua di antaranya menggunakan inline 6 silinder berkapasitas 6.300 cc dan 12.000 cc. Dan satu lagi berkonfigurasi V6 berkapasitas 12.000 cc. Jadi, kenapa mesin 6 silinder segaris menjadi pilihan standar pada truk dan bus besar? Jika kendaraan berat membutuhkan daya yang besar, kenapa tidak menggunakan mesin dengan silinder yang banyak, seperti V12 atau V10? Kalau Anda sudah melihat video mengenai pengaruh jumlah silinder terhadap performa dan efisiensi mesin, yang juga mempengaruhi daya dan torsi, maka akan timbul pertanyaan lain, yaitu kenapa tidak menggunakan silinder yang lebih sedikit, seperti 3 silinder atau 4 silinder, dengan ukuran masing-masing silindernya menjadi sangat besar, agar efisiensi dan torsi RPM bawahnya tinggi. Kenapa mesin 6 silinder segaris yang dipilih? Pada bis besar, penggunaan mesin 6 silinder segaris sangat mudah dimengerti karena mesin ini memiliki keseimbangan struktur yang membuatnya tidak menghasilkan getaran primer dan getaran sekunder. 3 piston pertama dibuat berlawanan dengan 3 piston terakhir. Setiap piston dipasang bercerminan dengan piston lain yang berseberangan. Struktur ini menghasilkan getaran primer dari mesin, seperti mesin 4 silinder segaris. Sementara getaran sekundernya menghilang karena posisi big end atau dudukan batang pistonnya berjarak 120 derajat terhadap pasangan big end yang lain. Saat salah satu piston bergerak 90 derajat dari titik mati atas atau titik mati bawah, ada 2 pasang piston lain yang posisinya berlawanan, sehingga masing-masing pasangan big end saling meredam getaran pasangan-pasangan big end yang lain. Getaran yang minimal ini menjadi faktor yang menunjang kenyamanan penumpang. Tidak ada gangguan berarti dari mesin selain suaranya. Pada truk berat, tentu bukan untuk menunjang kenyamanan sopir atau asistennya. Tapi getaran yang sangat minimal ini membuat umur komponen-komponen pada mesin, transmisi, dan sasis menjadi lebih lama, sehingga biaya perawatan kendaraan secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Sebagai kendaraan komersil, tentu truk dan bus besar harus mendekati prinsip ekonomi, yaitu memberikan hasil maksimal. Dalam hal ini, jarak penjelajahan sejauh mungkin dengan ongkos bahan bakar dan perawatan yang seminimal mungkin. Mesin dengan konfigurasi segaris juga hanya memiliki satu baris piston, yang memudahkan perawatan. Ketika silinder head atau piston perlu dibongkar, mekanik hanya perlu membongkar satu tutup silinder head. Tidak seperti mesin dengan konfigurasi V yang memiliki 2 baris piston yang memerlukan usaha ekstra untuk membongkar kedua tutup silindernya. Jadi, mesin 6 silinder segaris lebih dipilih daripada mesin 3 atau 4 silinder adalah karena keseimbangan yang sempurna, memberikan kenyamanan, dan umur komponen yang lebih panjang. Meskipun secara teoritis, torsinya lebih kecil daripada mesin dengan silinder yang lebih sedikit. Untuk mengatasi hal ini, mesin pada truk dan bus menggunakan sistem overhead valve yang lebih efisien jika dioperasikan di RPM rendah, menghasilkan torsi yang lebih tinggi daripada sistem SOHC atau DOHC.
Hasilnya, mesin 6 silinder segaris yang berkapasitas sekitar 7.800 cc menghasilkan torsi maksimal hingga 1.300 Nm. Torsi ini kurang lebih sama seperti Bugatti Veyron yang berkapasitas 8.000 cc, namun dengan RPM kerja yang jauh lebih rendah, yaitu antara 1.100 hingga 1.700 RPM. Meskipun daya puncaknya jauh lebih rendah, hanya berkisar antara 250 hingga 350 horsepower. Daya ini sangat cukup untuk mendorong truk dan bus besar yang kecepatan maksimalnya dibatasi hanya sekitar 100 km per jam. Kekurangan utama dari mesin ini dibandingkan konfigurasi mesin yang lain seperti 4 silinder segaris, V6, V8, atau V10 adalah ukurannya yang panjang. Panjangnya melebihi mesin V8 bahkan V10 yang silindernya lebih banyak. Pada kendaraan ringan, mesin 6 silinder segaris membutuhkan ruang mesin yang besar. Namun pada truk, ukuran sama sekali bukan masalah. Ruang mesin pada truk dan bus besar memiliki dimensi yang mampu menampung mesin berukuran besar. Mesin diesel 6 silinder segaris dengan overhead valve terbukti mudah dirawat, efisien, halus, dan memiliki keseimbangan antara torsi dan daya yang memenuhi kebutuhan komersial. Yang masih belum bisa digantikan oleh jenis-jenis mesin lainnya, termasuk mesin listrik, karena hingga saat ini belum ada truk komersil yang dipasarkan. Dengan segala keunggulannya, mesin ini masih memiliki potensi untuk digunakan hingga beberapa dekade ke depan. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk komen jika ada yang salah. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.